Nah, oke guys, ketemu lagi dengan saya di Pit IT. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai HTML ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kalau kemarin soal HTML kita sudah belajar mengenai dasar-dasar mengenai HTML atau pengenalan mengenai HTML. Nah, sekarang malam hari ini kita akan belajar mengenai HTML. Nah, saya tekankan sekali lagi untuk HTML kalian bisa gunakan Notepad++ ya. Oke, kalian bisa gunakan Notepad++ atau juga bisa menggunakan Sublime Text 3. Jadi ini adalah software yang saya gunakan. Jadi untuk malam hari ini kita akan menggunakan Sublime ya. Karena dari segi tampilan Sublime sudah sangat keren ya. Jadi dari HTML ya, HTML itu adalah bagian dalam sebuah pemrograman web yang sebetulnya sangat penting ya. Dan saat kita membuat atau menuliskan struktur HTML, jadi saat kita melakukan uh, codingan website untuk HTML sendiri itu juga sama seperti program-program C++ atau lain-lainnya. Ya, dia juga memiliki yang namanya badan program dan kepala program. Jadi untuk HTML ya, jika kita gunakan Sublime Text 3 ya, kita bisa langsung ketikan HTML seperti ini. Lalu untuk plain textnya kita rubah jadi HTML ya. Bisa dilihat nih ada HTML, dan kalau kalian gunakan ini untuk coding C++ ya, dan juga JavaScript bisa ya. Ini ada pilihannya. Oke. Nah, jika sudah kalian bisa pencet tab di keyboard. Nah, ini dia otomatis sudah membuat struktur teksnya. Oke, di sini ada kolom title ya. Kita akan belajar mengenai tag-tag dasar dalam HTML. Nah, karena kita belajar mengenai tag dasar dalam sebuah HTML, maka untuk judul kali ini kita buat adalah belajar tag dasar dalam HTML. Nah, oke guys, seperti itu. Jadi, untuk HTML sendiri di dalam sini, di dalam body sini, ini kita akan membuat atau menuliskan scriptnya. Jadi bukan di head sini, bukan di bawah sini, oke? Atau juga bukan di bawah sini, ya. Jadi kita menuliskan scriptnya itu adalah di dalam bagian dari body, oke? Di dalam sini ya. Kita akan menuliskan tagnya di dalam sini, scriptnya di dalam sini. Dan untuk HTML sendiri itu sebenarnya kalau kalian sudah paham mengenai, bukan paham mengenai bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalkan kalian paham bahasa Inggris ya mudah sih sebenarnya. Jadi dalam sebuah pemrograman web bahasa Inggris sangat penting. Oke. Jadi kita mulai dari program yang paling sederhana ya. Dalam HTML itu ada yang namanya apa ya? Oke, jadi kita mulai ya. Jadi biasanya kan kalau orang itu belajar HTML itu mulai dari basic, yaitu Hello World. Hello World. Ini sudah termasuk dalam HTML ya. Jadi outputnya nanti di web adalah Hello World. Nah, sekarang kita coba save file, save as. Jadi di sini saya akan menyimpan di mungkin desktop, dan untuk namanya saya beri nama tag HTML. Oke, dan jangan lupa tambahkan .html ya. Kalian bisa pilih di sini. Tapi kalau misalkan di Sublime Text-nya tadi kalian sudah pilih untuk plain text-nya adalah HTML, maka di sini otomatis sudah HTML. Kalau kita save, oke, kita minimize dan mari kita buka. Nah, oke, bisa kita lihat. Ini ada tulisan Hello World. Ini adalah yang paling basic. Namun tahukah kalian kalau misalkan di dalam sebuah HTML itu ada yang namanya tag-tag, dan tag tersebut berfungsi untuk memodifikasi apa yang kita tulis. Jadi dalam HTML sendiri juga ada yang namanya bagian pembuka dan penutup. Saya sebutnya bagian pembuka dan penutup ya. Jadi untuk bagian pembuka, misalkan saya ingin membuatkan tulisan tebal, saya buka seperti ini, kurung siku seperti ini ya. Lalu saya pencet B pada keyboard. Ini artinya adalah bold. Jadi saya akan tuliskan Hello World. Hello World. Oke, seperti ini. Dan ini tulisan Hello World akan tebal atau bold di web browser kita. Kenapa tersebut? Kenapa seperti itu? Ya, karena di sini saya menggunakan tag bold, ya. Dan untuk menutup, ya saya akan gunakan tag
seperti ini. Oke. Jadi seperti ini. Untuk membuka, kita hanya perlu gunakan kurung siku lalu B. Oke, seperti ini. Dan untuk menutup, sebelum B, kita tambahkan garis miring seperti ini. Jadi kurung siku lalu garis miring dan ditambah B. Seperti ini. Ini untuk menutup. Dan di luar sini saya akan tambahkan tulisan yang biasa-biasa saja. Saya akan tuliskan hello world. Ini adalah video pembelajaran HTML pertama. Oke. Dan ini merupakan bagian yang tulisannya tidak tebal, ya. Jadi di dalam sini, yaitu hello world, hanya bagian ini saja yang tulisannya akan tebal atau bold, ya. Ini merupakan batasan terakhir. Oke, ini bagian pembuka dan ini bagian penutup. Sekarang kita coba, kita save dulu. Dan kita buka browser, kita buka. Nah, bisa dilihat di sini. Hello world itu tulisannya bold dan selebihnya ini biasa saja, ya. Jadi karena kita menggunakan tag bold, ya. Lalu untuk tag berikutnya adalah tag untuk mengakhiri baris, ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa di sini ini katanya itu bersambung, ya. Maksudnya selalu berlanjut sampai ke belakang, ya. Jadi kalau kita ingin membuat baris baru, jadi setelah hello world lalu diganti dengan baris baru mungkin. Jadi maksudnya ini adalah video pembelajaran HTML pertama, itu di bagian bawah hello world kita bisa gunakan tag BR. Oke. Di sini kita bisa gunakan tag BR dan cara penulisannya seperti ini. BR lalu tutup. Oke, seperti ini. Ini berfungsi untuk mengakhiri baris. Ya, jadi ini adalah fungsi dari tag BR. Oke. Saya ulangi, untuk mengakhiri baris kita bisa gunakan tag BR. Cara penulisannya sama dan tidak perlu diakhiri. Maksudnya adalah tidak perlu kita tambahkan garis miring seperti ini. Oke, langsung saja seperti ini. Itu untuk tag untuk mengakhiri baris, ya. Lalu kita coba save dan mari kita refresh. Nah, bisa dilihat di sini di browser saya sudah berada di baris baru. Oke. Nah, mari kita lanjut. Tag yang berikutnya yang akan ingin saya beritahukan adalah mengenai cara membuat garis miring. Oke. Jadi untuk membuat garis miring kita menggunakan tag seperti ini. I. Oke. Dan untuk batasannya saya di sini saja, ya. Oke. Ya. Dan untuk tag seperti ini kita bisa gunakan seperti ini. Oke, dibuka dengan i lalu ditutup dengan i lagi. Namun di depan i kita tambahkan garis miring. Ya, ini sudah otomatis, ya, sebentar. Jadi kalau misalkan kita buka kurung siku lalu kita gunakan tanda miring. Oke, garis miring maksudnya ya ke belakangnya akan mengikut. Oke. Jadi untuk penulisannya harus seperti ini, ya. Kalian tidak boleh menuliskan seperti ini. I dulu, lalu baru garis miring di belakangnya. Itu tidak akan berhasil. Oke. Yang benar adalah kurung siku, lalu ditambah dengan garis miring, lalu ditutup dengan kurung siku lagi. Lalu kita coba save dan lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita refresh. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah video pembelajaran pertama. Ini adalah bagian yang hurufnya miring, ya. Jadi sudah berjalan. Dan untuk tag berikutnya adalah tag untuk membuat kata atau kalimat yang kita buat itu ada garis bawahnya. Ya, jadi kita bisa gunakan tag seperti ini. Oke. Dan kita tutup di mana bagian yang ingin kita akhiri. Oke, seperti ini. Nah, oke. Jadi untuk setiap tag pembuka dan penutup itu harus jelas. Dan di dalam sini, di dalam antara tag pembuka dan tag penutup, itu adalah kalimat yang ingin kita rubah. Jadi intinya seperti itu, ya. Di mana ada pembuka harus ada penutup, kecuali untuk mengakhiri baris. Yang bisa dilihat untuk mengakhiri baris itu kita tidak perlu garis miring. Kita bisa langsung mengetikkan
scriptnya, yaitu buka kurung Ciko lalu BR dan tutup kurung. Cuman seperti itu. Oke, coba kita save dan mari kita refresh. Nah, bisa dilihat di sini ada garis bawah ya. Nah, seperti itu. Dan yang berikut saya akan jelaskan mengenai ini. Tadi saya sudah tulis. Jadi di dalam HTML itu ada dua logika format. Ada logika format Pysical dan ada logika format biasa ya. Jadi di sini mungkin tulisannya masih ngawur ya. Jadi saya meringkas cepat saja. Dan sebetulnya antara logika format dan logika Pysical itu sama saja ya. Cuman bisa formatnya agak sedikit berbeda ya. Jadi kalian bisa screenshot dulu ini buat pegangan kalian atau buat bahan ajar kalian. Oke. Jadi tadi saya sudah jelaskan mengenai tag bold dan tag untuk menampilkan huruf miring, lalu untuk menampilkan garis bawah dan untuk menampilkan oke. Ini yang belum ya. Untuk menampilkan output huruf seperti mesin ketik. Jadi ya buat kalian yang bingung itu maksudnya seperti apa ya, seperti ini ya, bisa kalian lihat. Dan untuk tag itu bisa kalian gunakan ini ya, TT. Oke, jadi sama kalian bisa gunakan TT lalu tutup kurung dan di dalam sini kalian buat kalimatnya. Misalkan ini merupakan oke. Jadi ini merupakan tag untuk membuat huruf seperti mesin ketik. Oke. Nah, kalian bingung atau penasaran maksudnya itu seperti apa ya? Seperti ini ya. Jadi saya juga bingung menjelaskannya seperti apa, cuman intinya seperti itu ya. Oke, bisa dilihat. Ini font atau hurufnya itu berbeda ya. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran cara buat mengganti apa namanya untuk mengganti huruf itu seperti apa dan bagaimana ya nanti kita pelajari, tapi kita fokus dulu untuk belajar mengenai tag-tag dasar dalam HTML. Dan tag berikutnya yang mungkin saya belum jelaskan adalah ini tag big. Big sebetulnya sama sih dengan tag yang ini yang bold. Jadi itu sama-sama untuk membuat atau membuat apa ya, membuat huruf kita menjadi lebih tebal ya. Jadi secara fungsi ya sama. Kalian bisa gunakan tag big atau B saja untuk membuat tulisan kalian menjadi lebih tebal. Dan yang berikut ada tag small dan untuk tag small itu untuk tag big dan bold itu beda ya. Sorry. Ya, kalian bisa lihat di sini untuk menampilkan huruf yang lebih besar. Jadi untuk ukuran hurufnya itu lebih besar dari yang biasa. Oke. Nah, contoh saya di sini akan gunakan tag big ya. Oke. Tag big. Jadi dia beda dengan tag bold ya. Saya akan tuliskan di sini ini adalah yang hurufnya besar. Oke. Oke, saya akhiri. Oke, seperti ini lalu saya save. Dan mari kita buka browser. Nah, bisa dilihat ini ukurannya berbeda ya. Ini lebih besar. Oke. Dan untuk tag berikutnya adalah tag untuk membuat huruf menjadi lebih kecil. Kita bisa gunakan small, lalu di dalam sini kita tuliskan ini yang ukuran kecil. Nice. Lalu kita save, Ctrl S aja ya biar cepat. Lalu saya refresh dan ini bisa lihat. Oke. Jadi seperti itu. Itu untuk tag dasar. Jadi untuk latihan ya kalian bisa latih menggunakan tag-tag seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk melatih kemampuan kalian. Jadi agar kalian bisa menghafal ya kalian bisa gunakan atau belajar tag-tag dasar yang sudah saya sampaikan. Dan untuk bonus saya akan merubah background dari web yang saya buat atau HTML yang saya buat, bukan web ya. Nah, ini kan warnanya putih ya.
backgroundnya. Sekarang saya akan rubah warnanya. Dan untuk merubah warna kalian bisa pilih di bagian body ya. Dan kalian bisa tuliskan BG color. Oke, sini sudah ada ya BG color. Kalau sudah muncul kalian tinggal pencet enter dan di dalam sini oke, kalian bisa tambahkan warnanya. Nah, sekarang untuk backgroundnya saya pilih mungkin purple. Oke, purple. Saya coba save. Oke. Dan bisa kita lihat. Oh, sorry. Kita coba lagi ya. Sebentar. Nah, ini warnanya sudah berganti ya. Jadi untuk mengganti warna lagi, misalkan saya akan rubah menjadi warna putih. Kalian bisa gunakan seperti ini, lalu save dan kita refresh. Nah, ini warnanya sudah putih. Jadi untuk berubah warna kalian bisa menggunakan script BG Color dan untuk cara penulisannya seperti ini. Oke, next kita lanjut ke yang berikutnya adalah mengenai tag untuk menampilkan dokumen pada browser sesuai dengan format yang kita ketik di script. Misalkan kita ingin membuatkan sebuah tabel manual mungkin atau apa saja. Jadi tampilannya akan sama ya seperti apa yang kita buat di script. Jadi mudah sih sebenarnya, cuman intinya dia akan menampilkan tag sama seperti apa yang kita tulis di script. Oke. Jadi untuk penulisannya seperti ini. Oke. Free. Oke, lalu di bawah sini, semisal saya akan menuliskan atau membuatkan sebuah tabel ya. Anggap saja ini sebuah tabel ya. Oke. Saya akan membuatkan sebuah tabel, lalu di sini saya beri nama. Oke. Lalu di sini saya pilih kelas. Oke. Dan di sini saya pilih matkul. Nah, jadi seperti ini ya. Ini anggap saja tabel. Walaupun ini bukan tabel, tapi kalian bisa anggap saja ini tabel. Dan untuk membuat tabel nanti akan saya ajari. Tapi karena mungkin waktunya sebentar mepet, jadi kita belajar di video selanjutnya. Jadi kita buat dulu tag pre. Anggap saja ini tabel ya. Jadi saya pilih nama yang pertama itu adalah Adeo. Oke. Lalu di sini kelas saya tulis SI 03. Oke. Dan di sini mata kuliah saya pilih sistem informasi. Oke. Jadi untuk mengakhiri tag ini, kalian bisa gunakan cara yang sama, yaitu seperti ini. Oke, sama seperti tag-tag sebelumnya. Lalu kita Ctrl S dan mari kita coba. Ya, bisa dilihat ini bentuknya seperti tabel. Intinya, tag ini berfungsi untuk menampilkan persis seperti apa yang kita tulis. Oke, jadi seperti itu. Dan satu lagi tag dasar, ya, itu adalah tag address atau membuat alamat. Jadi untuk membuat alamat, ya sebetulnya kalian bisa gunakan huruf miring. Tapi dalam HTML sendiri itu sudah spesial. Kenapa spesial? Karena sudah ada tag untuk membuat alamat. Oke. Nah, tag itu adalah tag address. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada address, lalu kita pilih. Dan semisalkan saya tuliskan di sini jalan Oke, seperti ini. Jadi sama ya, untuk membuka dan menutup itu harus ada. Oke. Dan mari kita coba. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah ada garis miring ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan tag garis miring. Kita untuk membuat sebuah alamat ya, kita bisa gunakan tag address untuk membuat alamat. Nah, misal untuk membuat baris baru, misalkan Jalan Puluh Dadi Raya, Sleman, Yogyakarta. Misalkan Yogyakartanya ini saya ingin buat berada di bagian bawah, ya kita bisa gunakan tag BR untuk mengakhiri baris. Oke, kita coba save. Nah, bisa dilihat Jalan Puluh Dadi Raya, Sleman, Yogyakarta. Oke. Nah guys, itu adalah tag-tag dasar mengenai HTML. Jadi untuk tag-tag dasar ini itu akan sering kalian gunakan.
dalam proses belajar HTML. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai cara pembuatan tabel pada HTML dan cara untuk memasukkan gambar serta video di HTML. Oke. Dan untuk video kali ini saya akhiri. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar. Dan akhir kata saya undur diri. Oke, bye.